Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Halismar, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Angkatan 2023. Jadi sekarang ini aku mau membahas beberapa topik yang berkaitan soal manajemen organisasi yang positif. Seperti yang kalian tahu, sebuah organisasi itu nggak akan berjalan dengan efektif tanpa beberapa unsur pembentuknya. Topik yang pertama yang ingin aku bahas adalah sikap kepemimpinan dari sebuah organisasi. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pemimpin ini bisa efektif bila kekuasaannya mampu mempengaruhi atau memotivasi karyawan atau anggotanya untuk melaksanakan goal atau tujuan organisasi dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Saya mau ambil contoh kepemimpinan dari sosok Walt Disney. Siapa sih yang nggak tahu Disney atau produk-produk Walt? Kalian juga pasti sering nonton film-film ini. Kenapa saya ambil contoh Walt Disney dalam seorang pemimpin? Jadi saya baca di sumber yang namanya itu Leadernomics.com bahwa Walt Disney merupakan sosok yang imaginary, kreatif, dan orientasi pada kesuksesan besar di masa depan. Kenapa sih sosok seperti itu tuh cocok banget jadi seorang pemimpin? Ciri-ciri tersebut termasuk dalam ciri-ciri seorang pemimpin. Animator Walt berkata bahwa Walt memiliki 3 kursi. Yang pertama itu kursi pemimpi, realis, dan kritikus. Dalam kursi pemimpi, Walt tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan memikirkan tentang kemungkinan baru. Imajinasi yang dituangkan oleh Walt tadi berpindah ke kursi kedua, yaitu kursi realis, untuk mencari bagaimana sih caranya mengaktualisasikan atau merealisasikan pemikirannya. Sedangkan dalam kursi yang ketiga, yaitu kursi kritikus, itu bagian tugas mengidentifikasi masalah dan menganalisis serta menemukan celah dari sebuah imajinasi yang sudah dia aktualisasikan tadi. Nah, 3 strategi kursi Walt merupakan sebuah contoh bentuk kepemimpinan yang mampu mempengaruhi anggota-anggota lainnya. Dari pengaplikasian imagineering dan 3 kursi tersebut, Walt mampu mencontohkan banyak karakter dari seorang pemimpin. Yang pertama yang bisa saya simpulkan adalah Walt adalah sosok yang imajinatif, berani, dan bermimpi outside of the box. Jadi dia mimpinya itu nggak hanya di dalam sebuah kotak aja, dia bermimpinya luar biasa, lebih luar biasa dari imajinasi orang lain banyak. Yang kedua adalah berani menghadapi tantangan dan risiko dalam merealisasikan tujuannya. Dalam sebuah pembentukan organisasi, proses pengorganisasian pastinya tidak akan selalu mulus. Walt juga banyak mengalami masalah finansial dan konflik-konflik lainnya, tetapi karena kegigihannya, semua itu merupakan pembelajaran yang baik bagi dia untuk lebih berkembang lagi. Yang ketiga adalah tidak gegabah dan paham betul akan proses bagi tujuannya. Ingat kan tadi Walt punya 3 kursi. Nah, kursi tersebut merupakan suatu bagian proses yang Walt punya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Dengan karakter-karakter pemimpinannya tadi, Walt juga mampu mendorong dan mengajarkan banyak hal bagi karyawan-karyawannya. Blaine Gibson, kerja Disney, pernah mengatakan bahwa Walt mempercayai mereka lebih dari kami mempercayai dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar sosok pemimpin yang care banget sama anggotanya. Dan nah, tadi udah bahas soal pemimpin, sekarang topik kedua yaitu budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi juga salah satu unsur penting nih supaya anggota-anggota organisasi tadi bisa efektif dan produktif. Jadi nggak hanya dari seorang pemimpinnya aja. Nah, kita kenalan dulu budaya organisasi itu apa. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan dinilai dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntut perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu sendiri. Nah, saya mau ambil contohnya itu dari Google. Google itu punya banyak budaya organisasi. Salah satunya itu ada gap antara pemimpin dan bawahan. Budaya organisasi seperti ini bisa menghasilkan kenyamanan dan kepuasan karyawan karena karyawan bisa dengan fleksibel dan terbuka untuk mengutarakan pendapatnya tanpa memandang jarak atau status dalam suatu perusahaan. Gak memandang tuh dia CEO, aku cuman tim biasa. Yang kedua itu 80% works dan 20% passion. Jadi karyawan Google tidak selamanya
terikat akan job desk tertulis, tetapi mereka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sesuai passion mereka, sehingga dapat memicu banyak ide-ide brilian. Nah, dengan budaya yang memberi ruang akan passion karyawan atau anggota proses pengorganisasian, kelompok-kelompok karyawan tersebut juga mampu membentuk suatu teamwork yang baik. Mengapa bisa gitu? Karena dengan inovasi dan terbentuk akibat passion tadi akan muncul ide yang terkait satu sama lain, sehingga memicu kerjasama antara anggota atau karyawan untuk mencapai apa yang sudah mereka rangkai atau apa dari passion mereka itu sendiri. Nah, omong-omong soal teamwork, saya mau kasih satu contoh lagi nih terkait teamwork, yaitu contoh saat PKKMB atau ospek dari setiap tahun di universitas. Untuk mencapai suatu target, kemeriahan dan acara-acara yang lancar yang disusun pasti perlu namanya kerjasama antar divisi-divisi yang mengatur setiap acara. Kalau satu aja oknum tidak memiliki kemampuan dan untuk bekerjasama dan mempertanggungjawabkan tugasnya, maka keefektifan acara tersebut akan berkurang, bahkan bisa sampai merusak suatu rencana dalam lingkup yang besar, bukan hanya timnya saja. Nah, itulah pentingnya teamwork. Simpelnya aja, dalam suatu kelompok kecil, kelompok belajar dalam suatu perkuliahan, kalau satu aja oknum yang cuma numpang nama aja, itu udah merusak teamworknya. Jadi semua anggota itu nggak bekerja, jadi teamworknya itu nggak efektif. Padahal dia seharusnya bisa memaksimalkan kemampuan dia dalam sebuah kelompok itu untuk menghasilkan sebuah tujuan atau goal atau suatu hasil yang lebih maksimal lagi daripada dia nggak melakukan apa-apa. Nah, kalau budaya yang dibangun oleh suatu organisasi dipaduin sama pemimpin yang sejati dan teamwork yang baik, maka organisasi tersebut efektivitasnya akan semakin tinggi. Keseimbangan antara pekerjaan dan kenyamanan juga terjamin, motivasi juga akan timbul oleh individu yang bekerja karena merasakan kesesuaian dan keseimbangan dalam bekerja, dan tujuan yang diinginkan akan terlaksana dengan cepat dan tepat. Oke, segitu aja topik terkait dasar manajemen sebuah organisasi yang aku bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.